Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki hari ini. Sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh pertemukan kita pada hari ini untuk bersama beribadah meskipun secara online melalui YouTube GKI Kediri. Baik adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Kita bersama memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Mari adik-adik, sebelum kita bersama memuji Tuhan lebih lagi, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup hari ini. Semuanya karena kasih sayang Tuhan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama merendahkan hati kami rindu Tuhan bentuk melalui ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan pastinya ada teman-teman juga yang mendukung kita, menolong kita dalam hidup sehari-hari. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Ya, seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku ada menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yuk bersama kita tepuk tangan, juga bersuka cita memuji nama Tuhan seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku ada menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, seperti mentega dan roti, seperti celana dan baju. Sungguh bersyukur kehadiran teman-teman kita yang sayang kepada kita. Dan pastinya kita adalah istimewa. Dan pastinya kita istimewa karena Tuhan yang mengasihi kita. Hanya karena anugerahnya kita jadi istimewa. Yuk bersama kita pujikan Ku Istimewa, sambil kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lahir dalam hatiku dan jadikanku. Selamat pagi anak-anak. Tibalah saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, dan anak-anak boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak,
siapa di sini yang pernah menerima penolakan? Penolakan itu apa sih? Penolakan itu adalah rasa ditolak. Contohnya, misalnya Bu Guru memberi tugas kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Dan kemudian ada anak yang ingin masuk di dalam kelompok itu. Tetapi anggota kelompoknya gak mau terima. Gak usah. Gak mau. Itu orangnya ini. Nah, gak mau menerima. Itulah namanya ditolak. Menerima penolakan. Atau mungkin kalian mempunyai informasi ketika disampaikan ditolak, tidak dipercaya oleh orang yang mendengar. Itu juga suatu contoh penolakan. Penolakan anak-anak biasanya mengandung unsur merendahkan orang lain. Sehingga hal itu selalu membuat hati menjadi sedih ketika kita tertolak. Orang-orang yang tertolak biasanya murung, biasanya tidak ada sukacita dan juga sendirian. Nah anak-anak, ternyata penolakan ini bukan hanya dialami oleh manusia, orang yang berdosa seperti kita, tetapi Tuhan Yesus pun pernah mengalami penolakan. Anak-anak, mari kita buka Lukas 4 ayat ke-16 sampai dengan ke-30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan menyimpan di dalam hati dan melaksanakan firman. Haleluya.
Nah anak-anak, dari bacaan Alkitab yang kita baca saat ini, apa yang dapat kita ketahui? Yang pertama, Yesus setelah pencobaan di padang gurun, Yesus memulai pelayanannya. Yesus mulai mengajar di Galilea dan namanya sudah mulai terkenal anak-anak. Nah, suatu hari Yesus kembali pulang ke tanah kampungnya sendiri, ke kampung halamannya, di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Di kota mana? Iya betul, di kota Nazaret. Di kota Nazaret Tuhan Yesus tumbuh dari kecil hingga dewasa, hingga berumur 30 tahun. Anak-anak, seperti kebiasaan Tuhan Yesus, setiap hari Sabat Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga masuk ke rumah ibadat. Tentunya semua orang di sana juga mengenal siapa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dari kecil juga ada di kota Nazaret dan tentunya beribadah di situ. Tuhan Yesus mendapatkan tugas dari petugas yang ada di Bait Allah itu. Untuk apa? Di rumah ibadat itu ya. Untuk apa? Untuk membaca kitab. Tuhan Yesus diberi tugas membaca kitab. Dan atas kehendak Tuhan Yesus membaca kitab dari Nabi Yesaya 61 ayat 1-2 yang menyatakan isinya tentang Mesias. Siapa Mesias itu yang dibaca sesuai dengan Yesaya 61 ayat 1 dan 2? Kita lihat bersama ya. Roh Tuhan ada padaku, bahwa Mesias adalah seorang yang diurapi Allah. Allah telah mengurapi Yesus. Tugasnya apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemudian mengutus untuk memberitakan pembebasan bagi orang yang tertawan, memberi penglihatan pada yang buta, dan juga membebaskan yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan atau tahun pembebasan. Bukankah semuanya itu ada pada diri Tuhan Yesus, anak-anak? Makanya ketika Tuhan Yesus menyatakan mengajar setelah membaca kitab, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, semuanya tertegun, semuanya kagum pada Tuhan Yesus atas apa yang diajarkannya penuh dengan kuasa. Tetapi mereka tidak paham apa kata Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa ketika kamu mendengarnya, nats ini itu tergenapi. Maksud Tuhan adalah tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Namun mereka tidak memahaminya, anak-anak. Mereka tidak paham, mereka tertegun dan mereka kagum pada Tuhan Yesus karena berpikir, loh Tuhan Yesus ini kan anaknya Pak Yusuf ya. Mana bisa ya anaknya orang sederhana kok bisa berbicara yang luar biasa, penuh kuasa. Mana mungkin? Nah, mereka tidak percaya dan mereka meremehkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lahir sebagai manusia adalah anak dari Pak Yusuf, orang yang biasa saja. Nah, anak-anak, mereka pun akhirnya mengatakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, kamu pasti akan bilang toh kamu ini seorang tabib. Di kota lain, di Kapernaum, kamu menyembuhkan banyak orang. Yuk sekarang sembuhkan dirimu sendiri. Ayo sekarang sembuhkan orang-orang yang ada di sini. Buktikan, kata mereka, anak-anak. Dan apa jawab Tuhan Yesus, anak-anak? Jawab Tuhan Yesus adalah bahwa seorang nabi tidak diterima di kampungnya sendiri. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa
saat kelaparan di Israel, zamannya Nabi Elia, di mana semua orang Israel itu kelaparan, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memelihara seorang janda di kota Sarfat di tanah Sidon, bukan di Israel. Lagi yang kedua, Tuhan juga memberi contoh ketika Nabi Elisa menyembuhkan Naaman. Bukankah waktu itu di Israel juga banyak orang yang sakit kusta? Tetapi Tuhan mengutus Elisa untuk menyembuhkan Naaman, orang dari bangsa yang lain, bangsa Syria. Nah, anak-anak, mengapa sih kok Tuhan Yesus tidak bisa melakukan perbuatan besar, tidak bisa menyembuhkan di kotanya sendiri, di kota Nazaret? Semua itu karena orang-orang Nazaret tidak percaya pada Tuhan Yesus. Anak-anak, mujizat Tuhan terjadi ketika kalian percaya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Nah, mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, mereka menjadi tambah marah, anak-anak. Mereka marah, lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke atas bukit. Untuk apa? Mau dijatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berjalan di tengah mereka dan meninggalkan mereka. Nah, anak-anak, dari sini apa sih yang bisa kita peroleh? Pelajaran apa yang ingin Tuhan ajarkan dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret? Anak-anak, Tuhan Yesus walaupun ditolak tetap mengasihi. Kalian ingat bagaimana dan siapakah kita? Kita manusia yang berdosa, manusia yang terbelenggu oleh dosa, di dalam kegelapan, buta. Kenapa? Karena adanya gelap semuanya, tidak ada terang. Di bawah kungkunan menjadi tawanan dosa. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih menawarkan pembebasan, menawarkan sukacita bagi mereka yang mau menerima Tuhan. Tuhan tidak marah ketika ditolak. Justru Tuhan merangkul mereka. Ayo, kubebaskan engkau dari dosa, kubebaskan engkau dari kegelapan, dari dosa yang membelenggu, untuk mendapatkan rahmat Tuhan, keselamatan dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan. Yang kedua, anak-anak, Tuhan Yesus bisa berkarya di dalam hidup kita, bisa berkarya melakukan mujizat ketika kita percaya pada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, sudah dibebaskan dari dosa, diberi keselamatan, diberi anugerah yang begitu besar, menjadi anak-anak Allah. Sekarang bagaimana sikap anak-anak ketika kalian pernah merasakan penolakan? Ketika kalian ditolak, apakah kalian akan marah dan ngomel-ngomel? Teladanilah Tuhan Yesus. Walaupun ditolak, Tuhan Yesus tetap tidak marah. Bahkan Tuhan Yesus menerima orang yang menolak Dia. Menerima kita, orang yang berdosa. Kalau kita sudah dibebaskan, mari anak-anak,
kita dekati orang-orang yang tertolak. Ditolak itu sedih bukan? Pasti sangat sedih. Ditolak sendiri, tidak punya teman. Yuk anak-anak, mulai hari ini ketika kamu sudah merasakan kasih Tuhan di dalam hatimu, yuk kita dekati teman-temanmu yang sendirian, tidak punya teman, yang ditolak oleh temanmu. Ayo kita dekati mereka, kita rangkul mereka supaya mereka merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melimpah yang ada di dalam diri kalian. Kasih yang telah kita terima dari Tuhan, biarlah itu kita berikan kepada sekitar kita anak-anak. Dan satu lagi Bu Hana ingatkan, janganlah kalian ikut membuli, ikut menolak orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya kekurangan. Biasanya begitu bukan? Orang menolak ketika melihat orang itu ada kekurangan. Entah tidak pinter, entah dia itu punya tubuh yang kurang sempurna, entah dia itu punya keluarga yang tidak baik, atau mungkin keluarganya tidak sesuai dengan strata kalian, maka kalian menolak. Jangan ikut membuli anak-anak, jangan ikut menolak. Tapi biarlah kita anak-anak Tuhan yang telah diterima oleh Tuhan Yesus merasakan kasih Tuhan, kita menerima orang-orang yang tertolak. Kita merangkul orang-orang yang sendirian. Kita beri sukacita pada sekitar kita. Karena itulah tugas kita. Seperti Tuhan Yesus mewartakan kabar baik, mewartakan berita pembebasan, kita juga diutus Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri, mari bersama kita menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Lukas 10 ayat 27. Kita buka ya, Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum kasih Tuhan yang harus kita kerjakan karena kita anak-anak Allah. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan syukur bagi Engkau Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur boleh mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatku. Aku bersyukur bahwa aku adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepadaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk mengingat siapa kami, anak-anak Tuhan yang harus mewartakan kasih Tuhan, memberikan pembebasan bagi mereka yang tertawan, menerima mereka yang sendiri dan tertolak, agar kami boleh membagi kasih Tuhan ke sekitar kami. Pimpin kami ya Roh Kudus,
agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala ucapan syukur ini hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Ya adik-adik, bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa bertumbuh dalam hidup kita, terlebih lagi firman itu boleh menjadi buah bagi banyak orang. Adik-adik, kita mau sama-sama bersyukur kali ini dengan memberikan persembahan. Kita mau bersama memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik, mari kita bersama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan banyak berkat bagi kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami bersyukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola. Biarlah setiap orang yang mengelola boleh mengelola dengan baik. Tuhan juga memberkati kami yang telah memberikannya. Terlebih lagi, biarlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ingatlah selalu, meskipun mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, menolak kita, tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa sayang kepada kita. Dan kita juga mau meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mengasihi sesama kita. Yuk kita mau sama-sama tutup ibadah ini dengan memuji Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan
Baik, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menolong ibadah kami hari ini dari awal dan sampai saat ini. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar, Tuhan senantiasa menolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan mampukan kami menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan sepekan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.